Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Maroke dari Biangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharinisa dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Hakim Konstitusi Suhartoyo resmi dilantik dan diambil sumpah sebagai Ketua periode 2023-2028 dalam sidang khusus pleno di Gedung MK Jakarta. Pengucapan sumpah ketua itu dipimpin oleh Wakil Ketua MK Sadil Isra. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pleno khusus dengan agenda pengucapan Sumpah Ketua Masa Jabatan 2023-2028, Senin 13 November 2023 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di ruang sidang pleno Gedung 1 MK. Sidang digelar menyusul Hakim Konstitusi Suhartoyo yang terpilih sebagai ketua melalui pemilihan secara musyawarah mufakat dalam rapat pleno hakim yang tertutup pada Kamis 9 November 2023 lalu. Mengawali agenda pengucapan sumpah tersebut, PLH Sekjen Mahkamah Konstitusi Fajar Lakaondo membacakan petikan keputusan MK Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang pengangkatan Ketua MK masa jabatan 2023-2028. Pelantikan dan pengambilan sumpah Suhartoyo sebagai Ketua MK dihadiri 7 hakim konstitusi, diantaranya Eni Nurbaningsih, Guntur Hamzah, Daniel Yusmik, Wahidudin Adams, dan Manahan Sitompul. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. Usai dibacakan keputusan MK, Suhartoyo kemudian maju ke hadapan 7 hakim konstitusi yang hadir dan membacakan sumpah jabatan dengan dipayungi kitab suci Al-Quran. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Sementara itu pemirsa, Suhartoyo, Ketua MK, dilaporkan memiliki harta kekayaan hingga 14,7 biliar rupiah per tanggal 14 Maret 2023. Dan berikut kami hadirkan informasi singkat mengenai profil Suhartoyo, Ketua MK periode 2023-2028. Hakim Suhartoyo lahir di Sleman 15 Oktober 1959. Ia tercatat menempuh pendidikan hingga ke jenjang strata 3. Masa pendidikan strata 1 ia jalani di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta tahun 1983. Suhartoyo melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Hukum di Universitas Tarumanegara Jakarta tahun 2023 dan pendidikan Doktor Ilmu Hukumnya pada tahun 2014 di Universitas Jayabaya Jakarta. Karir hakimnya dimulai sejak tahun 1986 sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Dan pada tahun 1999, dirinya terpilih sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Bumi. Setelah itu, Suhartoyo malang melintang di dunia peradilan dengan berkantor di banyak tempat dari Pengadilan Negeri Pontianak, Jakarta hingga ke Praia. Hingga pada tahun 2011, Suhartoyo dipercaya menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum mendapat promosi menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tahun 2014. Melansir laman ELHKPN KPK, Suhartoyo tercatat memiliki kekayaan sebesar 14,7 biliar rupiah yang berasal dari harta bergerak dan tak bergerak. Dirinya memiliki 8 bidang tanah dan bangunan dengan status aset hasil sendiri dan hibah yang berada di Sleman, Tangerang, dan Lampung Tengah dengan nilai 6 miliar rupiah.
Sementara dirinya tercatat memiliki 3 unit mobil dengan total senilai 650 juta rupiah. Pria kelahiran Sleman ini memiliki harta bergerak lainnya senilai 188 juta serta kas dan setara kas sebesar 7,26 miliar rupiah. Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menjalani rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 1 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Di depan para anggota Dewan, Agus Subianto memaparkan visi-misinya sebagai calon Panglima TNI. Jenderal Agus Subianto pada Senin 13 November 2023 mengikuti rapat dengar pendapat umum RDPU bersama Komisi 1 DPR RI dalam rangka penyampaian visi dan misinya sebagai calon Panglima TNI yang diselenggarakan secara terbuka di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. RDPU tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid. Setelah penyampaian visi dan misi, nantinya akan dilanjutkan dengan pendalaman atau tanya jawab fraksi-fraksi dengan calon Panglima TNI. Sebelumnya, Agus Subianto pernah bertugas sebagai Dandim, Danrem, dan Paspampres, Panglima 3 Siliwangi dan menjadi Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan kini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Beliau juga berpengalaman dalam beberapa penugasan berbagai operasi militer seperti Operasi Seroja dan Operasi Tinombala. Adapun visi yang disampaikan calon Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yakni TNI yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Sementara visi yang dibawa yakni pertama, memelihara dan memantapkan profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara. Kedua, meningkatkan kemampuan yang responsif terhadap perkembangan lingkungan strategis. Ketiga, memantapkan kemampuan TNI yang integratif serta bersinergi dengan kementerian lembaga dan kelompok bangsa lainnya. Keempat, mewujudkan percepatan modernisasi alutsista sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan kelima, mewujudkan TNI yang adaptif sesuai tuntutan tugas dan spektrum ancaman. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya, Jenderal TNI Agus Subianto, siap melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai Panglima TNI dan akan bekerja keras dengan segenap hati dan pikiran saya untuk membangun TNI dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dan negara Indonesia dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengumumkan upah minimum provinsi 2024 dipastikan naik. Pengumuman resmi UMP 2024 dilakukan oleh para gubernur pada 21 November mendatang. Kepastian ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 yang berisi perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Mengutip siaran pers Kementerian Ketenagakerjaan, Ida Fauzia memastikan upah minimum 2024 bakal naik. Kenaikan mengikuti aturan pemerintah tentang aturan baru pengupahan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Kepastian upah minimum diperoleh melalui formula upah minimum dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 yang mencakup 3 variabel yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Indeks tertentu sebagaimana dimaksud ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata, median upah, dan faktor relevan lain yang berkaitan dengan kondisi ketenagakerjaan. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka ada penguatan peran Dewan Pengupahan Daerah berupa peran tambahan untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam hal penerapan upah minimum serta struktur dan skala upah di perusahaan pada wilayahnya masing-masing. Ida menyampaikan PP pengupahan yang baru diterbitkan ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha dan industri, serta mencegah disparitas atau kesenjangan upah antar wilayah. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.